Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Andres Saleh. Saudara-saudara, hari Kamis kemarin saya dikirimi satu video dari salah seorang anak sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta, di mana dia itu tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh pendeta Mel dalam khotbahnya di gerejanya tentang bahwa Pendeta Gilbert itu tidak sesat, tetapi jatuh. Nah, saudara-saudara, saya diminta untuk memberikan tanggapan dan saya sudah menonton isi khotbahnya, dan menurut saya beliau tidak berkhotbah. Beliau itu menceritakan, ya, karena dia menanggapi video satu-satu dan juga menurut saya lebih banyak cerita, bukan membahas doktrin di situ, saudara-saudara. Nah, saya sebelum menanggapinya, mari kita dengarkan dulu, dan kurang lebih sekitar 4 menit video ini. Saudara bersabar, dengarkan sampai habis, dan nanti saya akan memberikan tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh pendeta Mel. Saudara, dalam sampai posisi ini malam, saya tetap teman Pak Gilbert. Saya temannya. Sampai kapanpun saya temannya. Sahabatnya, saudaranya. Semua serang dia. Tanpa tahu di masalah apa. Beta tahu, lu tahu, beta tahu. Masalah beliau apa beta tahu. Dan bagi saya, Pak Gilbert tidak sesat. Bagi saya dia jatuh. Saya ngomongin teman-teman secara hukum lah. Saudara, kalau mau ukur orang sesat atau tidak, benar-benar itu lahir dari kesesatan atau tidak. Dari 10 khotbahnya, Anda nonton satu-satu. Kalau dari 10 video, 10 khotbah, 6-nya isinya adalah sesat. Tak usah tanggung-tanggung lah, dia pasti sesat. Tapi kalau dari 10 video, 10 khotbah, cuma satu yang begitu, percayalah dia lagi jatuh. Yang paham tepuk tangan dulu. Itu bukan sesat. Sembarang. Kecuali beberapa pendeta yang berseri sesat semua. Itu layak. Saudara ngerti ya, saya tidak usah omong nama karena orangnya ada sakit. Ini saudara tahu. Itu berseri isinya sesat semua. 20 video menjelaskan Yesus bukan Tuhan semua. Nah itu sesat. Jadi kalau orang bertanya, loh kok Pak Mel tidak seperti Petrus ditegur atau Paulus menegur Petrus untuk kali. Jangan ajar saya. Mempraktekkan itu Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Anda tahu kenapa saya di blacklist di mana-mana? Karena praktek itu ayat. Ya kalau pemain baru, lu omong lu pikir-pikir. Subscriber 3.000, 4.000, lu omong lu pikir-pikir deh kalau omongin beta. Kau tahu kenapa saya di blacklist di mana-mana? Karena praktekkan Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Siapa yang pernah pendeta di NTT ini tugur gubernur wali kota di muka umum? Cari sudah siapa pendeta di ini NTT ini. Siapa yang pernah khotbah di Kejaksaan Agung sampai videonya tidak diposting sampai hari ini? Hah? Jadi ajar saya Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Oke? Saya pemain, bahkan mau diancam dibunuh. Polisi tahu di Polda tuh. Kita target dibunuh. Ada 3 gereja yang mau dibom di NTT waktu itu. Salah satu Amazing Grace dan targetnya adalah gembala Anda. Gara-gara Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tapi kita kan dididik di gereja ini ya. Belajar Alkitab itu jangan pakai satu data saja. Semua orang yang menyerang pendeta Gilbert, ya, itu pakai Galatia 2 tuh, kebanyakan. Harus tegur kan, Paulus tegur Petrus. Tidak ada yang pakai cerita Yesus memulihkan Thomas. Tidak ada. Tidak ada yang memakai cerita Yesus sambut Petrus. Kau tahu tidak Thomas dan Petrus pun kejatuhan. Itu kejatuhan parah. Kejatuhannya berkaitan apa? Doktrin semua itu. Itu jatuhnya bukan jatuh piba ganggu orang pembini. Jatuh inti Injil. Thomas tidak percaya kebangkitan. Apa inti Kristen? Kebangkitan Kristus. Thomas tidak percaya.
Mas. Ada Yesus datangnya khusus. Shh. Maksudnya kalau omong apa-apa kuasai Alkitab dulu baru mau omong. Ya. Nah di situ baru saudara dinilai, beta munafik usonde. Untuk Petrus, masalahnya bukan jatuh biasa loh. Dia menyangkal penebus. Menyangkal Yesus. Bisa duduk kok, bakar ikan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukan datang ke iblis. Loh nih. Ya, sebenarnya saya tidak mau lagi untuk mengomentari video podcast dari Pendeta Gilbert Lumoindong dengan Richard Lee, karena sudah ada pembicaraan dari pengurus Sinode Gereja Bethel Indonesia dari pusat sampai ke Nusa Tenggara Timur dan berbicara kepada saya untuk berhenti karena BPP atau pengurus pusat dari Gereja Bethel Indonesia sudah mengambil sikap untuk memanggil Pak Gilbert dan akan menanyakan. Tetapi saudara-saudara, sebagai seorang pendeta, juga sebagai seorang yang aktif atau mulai aktif di sosial media, ini adalah hal yang perlu untuk saya tanggapi karena Pendeta Mel sudah memberikan pendapatnya, argumentasinya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, dia berkata tadi bahwa sampai hari ini saya adalah teman daripada Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, kalau saudara menyimak khotbah dia di bagian awal atau di depan, dia berkata bahwa memang sejak awal dia itu tidak mau menonton video dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, ini sesuatu yang sangat jauh berbeda ya. Kalau saudara-saudara yang sudah lama mengikuti beliau ya di YouTube ya, saudara menonton, beliau adalah orang yang sangat cepat sekali ya untuk memberikan tanggapan. Itu yang saya bilang di video tanggapan saya untuk dia kemarin, saudara-saudara, di mana kalau untuk orang lain dia cepat sekali untuk menanggapi, tapi untuk Pendeta Gilbert yang berteman dengan dia tidak mau untuk mengklik, untuk menonton. Nah, itu yang saya bilang bahwa waktu dia mengomentari artis Atta Halilintar yang mau mengirimkan rudal ke Palestina atau kemana begitu ya, itu ada anak-anak muda yang kirim video buat saya dan mereka merasa lucu karena hal itu tidak ada hubungannya dengan iman Kristen, tetapi dia mengomentari. Nah, ini sesuatu saudara yang bertolak belakang dari sikap-sikap dia ya. Kalau mau untuk berapologet, kalau mau untuk bermedia sosial, semua harus ditanggapi ya. Memang harus ada etikanya untuk kita lakukan, tetapi harus ditanggapi ya. Saya menonton videonya Pak Esra, Pak Muriwali yang dengan cepat sekali meresponi, Pak Deking Gadas ya. Mereka berteman tapi mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengomentari. Bahkan Pak Muriwali menelpon Pak Gilbert dan mengatakan Pak itu sesat. Dan ketika dia memberikan komentar, dia mengatakan bahwa Pak Gilbert itu sesat. Apakah Anda lebih pintar dari Pak Muriwali? Kan tidak. Ya, Anda baru MTH, beliau sudah doktor, ya. Dan menurut saya beliau sangat kuat dalam teologi reform, ya. Jadi saya melihat ini satu keanehan, ya, karena harusnya sebagai teman dia itu menonton dan cepat-cepat untuk memberitahukan kepada Pak Gilbert bahwa Pak, ini ada yang salah nih, ini bisa jadi viral dan sesuatu yang mengacaukan kekristenan Indonesia. Dan buktinya saudara lihat bahwa sekarang semua orang mengomentari ya. Saya buka YouTube saudara tadi pagi, saya lihat ada lagi channel baru yang terus mengomentari. Bahkan bukan orang-orang yang punya latar belakang akademisi sebagai seorang teolog atau belajar di kampus sekolah teologi. Orang-orang biasa pun juga, Kristen-Kristen awam pun juga ikut memberikan video dan mengomentari. Apakah ini sesuatu yang tidak membawa kekacauan? Itu yang saya bilang. Pengajar sesat itu selalu bersilat kata dan akhirnya menimbulkan kekacauan. Harusnya Pak Mel itu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Seorang sahabat itu memukul, tetapi seorang musuh itu mencium dengan berlimpah-limpah. Nah, kalau kita tahu bahwa ada seorang sahabat kita di dalam Tuhan
yang sudah melakukan sebuah kesalahan, apalagi ini kesesatan, maka kita harus cepat-cepat untuk memberitahukan kepada dia supaya ini jangan menjadi bola liar yang terus dimainkan, saudara, ditendang ke sana sini. Akhirnya saudara lihat masalah ini ya kurang lebih sudah 3 minggu. Ini masalah di dalam kekristenan yang paling viral. Tidak ada yang lain. Yang paling viral ini sudah mau 1 bulan, saudara-saudara. Paling viral. Harusnya dari awal sudah melakukan itu. Kemudian Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa kalau orang di luar Kristen, orang di luar jemaat, kita tidak perlu untuk mengurusi atau menghakimi. 1 Korintus pasal 5. Tetapi orang-orang di dalam Kristen atau di dalam jemaat lah yang kita perlu untuk mengurusi atau menghakimi supaya mereka bertobat. Nah, Pak Mel ini kebalikan. Orang mau kirim rudal, dia mencampuri, dia kasih komentar. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Pak Gilbert yang berhubungan dengan doktrin dasar tiang iman kekristenan, dia tidak memberikan komentar apa-apa. Waktu dia ketemu kemarin, ya harusnya walaupun dia alasan bahwa itu hanya dialog, tetap dialog pun juga harus menceritakan, memberitahukan bahwa itu sudah sesat dan itu perlu untuk diperbaiki. Konsekuensinya mungkin hubungan akan rusak, tidak lagi berteman dengan Pak Gilbert. Tapi memang itulah integritas seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus yang namanya mau untuk berdiri di atas kebenaran. Sekalipun kehilangan teman, John Calvin berkata, tidak apa-apa. Yang penting saya berdiri di atas kebenaran. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk Pak Mel perbaiki, ya, karena saya tidak terlalu dekat dengan beliau, tapi kita sama-sama pelayanan, sama-sama gembala jemaat, sama-sama pimpin gereja, sama-sama tinggal di satu kota Kupang. Ya, saya yakin satu ketika saya mungkin ketemu dengan dia, tapi tidak ada urusan. Saya mengkritisi tindakan Anda, ya. Kalau kita pakai bahasanya Alkitab, ya, ini satu tindakan yang berkompromi dan disebut kemunafikan. Karena tidak mau untuk menegur. Padahal harusnya kalau sudah menegur, waktu itu saya yakin Pak Gilbert pasti akan mau tidak mau sebagai rekan, sahabat, teman dalam pelayanan, pasti beliau sudah bikin klarifikasi secara pribadi, ya, bukan ditanya oleh anaknya, bukan ditemui oleh saudara, dan beliau mengatakan di lewat podcast ataupun juga dengan klarifikasi sendiri. Saya yakin pasti ini sesuatu yang sudah selesai, pasti sudah selesai, dan saya yakin pasti sinode Gereja Betel Indonesia pun juga tidak akan repot-repot karena beliau sendiri yang sudah rendah hati untuk mau mengklarifikasi. Mungkin waktu itu saya keceplosan, mungkin waktu itu saya itu terburu-buru menjawab. Tidak apa-apa. Namanya seorang hamba Tuhan, dia tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna dalam pemikiran, tidak akan sempurna dalam tutur kata, tidak akan sempurna dalam sikap dan tingkah laku. Itu sesuatu yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Pak Mel mengatakan bahwa jangan ajar saya tentang Paulus itu menegur Simon Petrus. Nah, ini bahasa kesombongan, saudara-saudara, ya. Bahasa kesombongan. Saya ini menonton pendeta-pendeta yang bergelar doktor, ya, yang punya latar belakang akademisi, apalagi orang-orang Injili, orang-orang Reform yang kuat sekali berteologi, ya. Ketika mereka dikritik, mereka tidak pernah menggunakan kata tersebut. Jangan ajar saya. Loh, ini bahasa kesombongan, saudara-saudara. Ini bahasa kesombongan. Makanya saya mau bilang, lewat pertemuan pendeta Mel dengan Pak Gilbert, itu menunjukkan karakter Anda, integritas Anda sesungguhnya. Ternyata Anda sombong, tidak mau untuk dikritisi. Ya, Aristoteles, seorang filsuf yang sangat terkenal, dia berkata, kritik adalah sesuatu yang Anda dapat dengan mudah dihindari. Dengan tidak berbicara apa-apa, dengan tidak melakukan apa-apa, dan dengan tidak menjadi apa-apa. Kalau Anda tidak mau untuk dikritik, maka Anda jangan pernah berbicara apa-apa. Anda jangan pernah bertindak apa-apa, dan Anda jangan pernah untuk menjadi apa-apa. Ya, bahkan saya nonton di dia punya khotbah itu, saudara-saudara, ya. Dia bilang, coba cek di NTT, pendeta siapa yang berani tegur gubernur, wali kota, ya. Bahkan khotbah saya di Kejaksaan Agung tidak pernah diposting sampai hari ini. Terus saya mau tanya, apa dampak ketika engkau menegur gubernur atau wali kota atau khotbah di Kejaksaan Agung? Dampaknya apa untuk engkau penggereja? Tidak ada.
paling dampaknya adalah engkau tidak diundang lagi. Tetapi itulah adalah konsekuensi dari hamba Tuhan yang tidak memalsukan firman Tuhan. Ya, Paulus berkata dalam surat 2 Korintus pasal yang kedua, bagi orang-orang yang percaya kepada Injil, kami ini seperti bau harum yang membawa kehidupan. Sedangkan bagi orang yang tidak mau percaya kepada Injil, kami ini seperti bau harum kematian. Jadi memang itu tugas konsekuensi daripada seorang hamba Tuhan. Saya mau bilang, mungkin engkau tegur ya, gubernur, wali kota yang ada di NTT ini, karena engkau menggunakan video sehingga direkam dan itu diupload. Ya, Anda kan sedikit-sedikit kan selalu rekam, upload. Makanya ya minta maaf ya, ini saya ngomong dengan jujur supaya Anda bertobat. Anda harus bertobat ya. Pamel, ini kita sebagai teman hamba Tuhan ya, tidak ada yang lebih ya. Upah kita sama ya, 1 hari 1 dinar bekerja, tidak ada yang lebih. Saya selalu ketemu kalau khotbah kemana-mana, orang sangat membenci Anda ya. Bukan salah satunya benci Anda pengkhotbah ya, tapi Anda punya tingkah laku, Anda punya sikap itu saudara-saudara, itu tidak menjadi berkat. Sampai-sampai ada yang berkata, orang mungkin tidak ngompol di celana aja yang engkau komentari, tapi semua engkau komentari. Buktinya apa? Atta Halilintar saja engkau mengomentari, padahal itu tidak ada hubungan dengan apa? Dengan doktrin Kristen, dengan iman Kristen. Ya, bahkan ada banyak yang engkau komentari. Kalau mau dicek, aduh, ya, jejak digital Anda itu tidak bisa dihapus, tidak bisa. Orang semua tahu. Makanya waktu saya lihat Anda punya video, orang banyak kecewa dengan Anda. Dari yang komentar, saudara-saudara, 99% ya, tahu integritas dari Pendeta Mel. Ya, selama ini dia berkata, dia berbicara keras ya. Kalau mau dibilang kita pun juga berbicara keras. Saya pendeta yang khotbah juga tidak pernah untuk orang Kupang NTT bilang pele-pele, orang Papua bilang pele-pele. Hantam, karena memang ketika Tuhan taruh di hati kita untuk bicara berkat, kita bicara berkat. Ketika bicara tentang dosa, kita bicara dosa. Emangnya kita siapa sehingga kita mau memalsukan firman Tuhan? Kita adalah hamba Tuhan ya. Bahkan emangnya cuman Anda yang pendeta di NTT yang khotbah berani tegur pejabat, pendeta begini banyak ya. Makanya kemarin waktu saya upload video ya, yang WA kepada saya ya, yang berkata bahwa kalau di NTT ya, dia serang kita nih habis-habisan ya, ngomong tukang selingkuh lah, berzina lah ya, segala macam diomongin habis. Tapi ketika ketemu dengan Pak Gilbert, sama seperti ayam sayur, itu yang orang bilang. Aduh, kalau saya di situ, saudara, saya langsung memberikan klarifikasi, minta maaf. Buktinya Anda tidak rendah hati, Anda sombong, ya, Anda sombong. Ya. Bahkan Anda bilang lagi, ya, kalau subscriber ya, pengikut baru 3 ribuan, 4 ribuan, jangan ajar saya. Loh, emangnya orang bisa dapat subscriber itu mudah? Dapat 1 orang saja itu karena kontennya tuh jadi berkat. Apalagi memberitakan Injil. Itu kontennya tuh memberkati. Makanya orang bisa yang namanya klik untuk subscriber. Buat apa subscriber banyak tapi tidak punya integritas? Anda bicara firman Tuhan, yang nonton banyak maka yang sesat juga akan banyak. Daripada orang yang punya subscriber mungkin 1, 2 atau tidak sebanyak Anda, ya, tapi mereka mengajarkan ajaran yang benar, itu memberkati, menguatkan iman orang. Makanya saya pegang perkataan dari seorang pendeta reform yang bernama Putra Tamakamuri. Dia berkata bahwa jemaat banyak, ajaran sesat, iblis senang. Jadi jangan bangga kalau pengikut kita itu banyak. Dan anehnya, harusnya ketika Anda mengkritik, Anda harus bicara nama. Jangan sesuatu yang abu-abu, yang abstrak. Seperti saya kritik Anda nih, saya pasang Anda pun foto, saya ngomong seperti demikian. Tujuannya adalah apa? Kasih. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan kita main 2 kaki, main abu-abu. Akhirnya orang menilai integritas kita tidak ada. Ya, tidak ada. Dan ini adalah memang kairosnya Tuhan supaya Anda sadar, supaya jangan sombong ya, rendah hati. Karena kata-kata Anda tuh menunjukkan siapa Anda ya, karakter Anda tuh seperti apa. Ternyata Anda bukannya rendah hati, tapi Anda sombong. Harusnya ketika orang mau kritik, silakan. Anda bilang muka Anda ditaruh di mana-mana. Siapa suruh mau jadi seorang pengkritik? Itu yang saya bilang, Aristoteles berkata demikian. Saya pun juga, saudara, ketika mengomentari orang-orang, saya punya muka diambil, dipasang ya. Apalagi kemarin Pak Gilbert, channel beberapa ambil saya punya wajah, kasih saya punya tanggapan-tanggapan ya. Bahkan saya mau bilang ya, justru saya ini yang lebih beresiko. Kenapa? Karena ketika Pak Gilbert itu dalam podcast yang berbicara demikian, tidak ada satu pendeta GBI pun juga yang berani untuk mengkritisi. Hanya saya.
Apa dampaknya untuk saya dan gereja? Mungkin bisa-bisa saja Sinode GBI itu menegur saya, teguran yang keras, disiplin, atau mungkin juga memecat saya. Tetapi kalau mereka mau memecat saya, harus pecat Gilbert Lumoindong dulu dong. Karena dia itu berbicara di media sosial, ya, di media publik dan dipublish, maka saya pun juga harus mengomentari lewat media sosial. Dan saya berbicara tentang iman Kristen, bukan doktrin GBI saja, tapi doktrin kekristenan secara universal, seluruh dunia, yang sudah dibangun 2000 tahun, tetapi diruntuhkan oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Jadi saya yang harusnya lebih berbahaya. Tapi kan saya bukan jadi pendeta yang cari aman. Itu yang saya bilang tadi, Amsal 27 ayat 12. Makanya Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Kan tidak. Kita tetap berteman, ya, kita tetap ketemu salaman. Jangan membawa masalah ajaran itu dan mengganggu hubungan kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus belajar untuk dewasa di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, beliau berkata bahwa Pak Gilbert itu tidak sesat, tetapi beliau itu salah. Nah, saudara-saudara, dari penggunaan tata bahasa saja dia ini sudah salah besar. Kenapa? Kata jatuh, saudara, itu bicara tentang konteks moral dan etika. Sedangkan kata sesat itu adalah bicara tentang konteks keagamaan, di mana seseorang itu mengikuti ajaran yang sesat dan menyebarkan ajaran yang sesat. Nah, dari sisi penggunaan bahasa saja, beliau ini udah salah. Ya. Dia pakai contoh yang namanya semua pendeta itu memakai Paulus menegur Petrus. Ya. Tapi dia mengangkat, saudara, untuk membela dirinya, ya, pasang badan untuk Gilbert Lumoindong. Dia pakai kasusnya Thomas dengan yang namanya Petrus dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu betul, itu betul. Saya pun juga sudah memikirkan hal itu. Tapi saudara harus perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Pada waktu itu Yesus berjumpa dengan Thomas, Yesus berjumpa dengan Petrus, dan mereka, saudara, langsung disadarkan. Mereka langsung tahu kesalahan mereka dan mereka mohon ampun dan mereka mau untuk mengikut Yesus. Tetapi saudara-saudara, saya banyak pendeta yang memberikan, ya, masukan, teguran keras, ya, kritikan. Mana ada Pak Gilbert itu mendengarkan? Tidak ada. Kalau Pak Melma pakai konteks pada waktu itu, berarti Yesus harus turun ke muka bumi untuk berjumpa dengan Pak Gilbert Lumoindong. Tapi kan tidak. Pada waktu zamannya Thomas dengan Petrus, Yesus masih hidup sebagai manusia. Tapi sekarang dia tidak hidup lagi bersama dengan kita di dunia ini. Tetapi ada perkataannya, ada ajarannya, ada isi hatinya, yakni Alkitab. Nah, itu yang kita pakai untuk menegur pendeta Gilbert. Harusnya beliau sadar kalau beliau itu hamba Tuhan yang tidak bebal, rendah hati. Beliau itu sadar, oh saya ini udah salah. Kekristenan adalah agama yang kalau saya dan saudara pelajari, adalah agama yang tidak rasional. Kenapa? Karena mana mungkin Allah itu bisa menjadi manusia. Sehingga saudara, kekristenan dengan agama-agama yang lain, ya, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, ya, itu adalah agama yang tidak rasional. Karena bukan persoalan teologis, tapi persoalan antropologi. Mengapa demikian? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia itu terpisah dengan Allah, ya, dosanya itu tidak diampuni, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh Allah adalah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, ya, dan mau untuk menembus dosa manusia dengan cara mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, bagi agama-agama yang lain, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Dan kalau kita bertanya kepada orang-orang yang bukan Kristen, mereka akan mengatakan bahwa agama mereka lah yang paling masuk logika. Tapi kekristenan bukanlah agama yang masuk logika. Kenapa? Karena Allah bisa jadi manusia. Itu sesuatu yang mustahil diterima oleh logika. Tapi itulah kekristenan. Itu yang membuktikan kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Makanya waktu Pak Gilbert mengatakan bahwa ya tidak ada, ya, agama sama, surga sama, ya, bahkan juga Tuhan itu sama. Aduh, ini sesuatu dosa doktrinal, saudara. Ya, makanya saya berkata waktu saya analisa, saya bilang kalau waktu itu Pak Gilbert habis podcast dan dia keluar dari ruangan itu, dan kalau dia mati, saya yakin dia tidak akan masuk surga.
Karena dia sedang menyangkali Kristus di depan manusia. Padahal Dr. Richard Lee bertanya, saya tanya ya Pak secara konkret, menurut agama Kristen siapa saja yang diselamatkan? Nah, Dr. Richard Lee itu bertanya sesuatu yang baik, positif saudara. Menurut agama Kristen. Jadi tidak ada unsur pelanggaran penistaan agama apapun di Indonesia. Tidak ada itu, tidak ada. Kan menurut agama Kristen. Harusnya beliau itu mengatakan, menurut iman Kristen, ya, yang diselamatkan adalah yang Tuhan pilih. Nah, yang Tuhan pilih itu siapa? Ya, jangan abu-abu. Yang Tuhan pilih adalah mereka yang mau meresponi panggilan Kristus dan berada di dalam Kristus, menjadi seorang Kristen. Ya, itu yang saya kritisi dan saya sudah kasih tahu. Ya, firman Matius 11 ayatnya yang ke-28 menggunakan kata anapauzo. Ya, yakni orang akan menemukan kelegaan, keselamatan, kedamaian ketika dia beriman kepada Kristus. Dan juga dia itu punya hubungan dengan Kristus. Di luar Kristus, menurut iman Kristen, tidak ada keselamatan. Nah, ini yang saya persoalkan saudara-saudara. Dengan para YouTuber Kristen, pendeta, orang-orang awam yang memberikan komentar. Jadi Pak Gilbert bukan jatuh. Dia sesat, ya, dan sudah menyesatkan. Jadi kalau Pak Mel anggut-anggut, engkau juga ya sesat juga, nggak ada cerita. Engkau juga sesat, ya. Saya katakan ini kalau engkau mau marah terserah, atau mungkin jemaat Anda ataupun juga pengikut, ya, orang-orang yang mengidolakan Anda, tidak apa-apa. Saya adalah orang yang tidak pernah takut kehilangan hubungan ketika berbicara kebenaran. Itu prinsip saya. Dari dulu, ya. Dari sejak saya kuliah, ya, sekolah pendeta, saya di Jakarta merantau, ya, 7 tahun jadi anak band. Saya orang yang sangat berprinsip, ya. Sangat berprinsip. Saya tidak akan pernah takut kehilangan hubungan dengan orang-orang yang mungkin baik. Tapi waktu saya bicara kebenaran, mereka tidak mau terima dan mereka membenci saya, tidak apa-apa. Tapi memang itulah bagian seorang hamba Tuhan. Harus punya integritas. Bicara dengan jujur, ya. Di mimbar seperti apa, bukan di mimbar pun juga harus sama. Itu baru hamba Tuhan yang sejati. Jadi saya memberikan tanggapan ini murni. Bicara tentang hal-hal doktrinal, ya. Bicara tentang yang namanya ini ajaran perlu, ya, dan saya bersyukur saya sudah dihubungi, ya, bahkan Pak Gilbert pun juga sudah mengizinkan nomor dia saudara-saudara untuk diberikan kepada saya, dan Ketua BPD GBI NTT sudah mengirimkan bicara dengan saya, mengirimkan nomor beliau, ya, untuk saya save dan nanti berkomunikasi dengan Pak Gilbert. Dan saya belum telepon sampai hari karena saya mau menunggu keputusan dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Harus cepat diselesaikan supaya, ya, ini tidak menjadi bola liar yang terus dimainkan. Kenapa? Karena kalau Pak Gilbert tidak buat klarifikasi, ya, secara pribadi, ya, dan hanya omong-omong, ya, maka ini sama seperti film yang sudah ditayangkan dan tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Ini sama seperti pertandingan, ya, olahraga yang sudah dimainkan dan tidak bisa lagi dilakukan ulang lagi. Tidak bisa. Mau klarifikasi model apapun tidak bisa. Termasuk pendeta Melato pun juga. Engkau mau klarifikasi di gerejamu atau dimanapun juga, jejak digital itu sudah membuktikan, sudah menunjukkan integritas Anda. Anda itu ada di posisi mana, ya? Sikap Anda itu seperti apa? Jadi Anda mau khotbah dimanapun juga, itu tidak akan menghilangkan jejak digital Anda. Yang ada adalah Anda harus rendah hati, minta maaf, ya, harus gentleman, ya. Harus, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Supaya apa? Tuhan angkat kita ini saudara-saudara menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan. Kenapa? Karena jangan sampai, ya, sedikit lagi mengkemiri seluruh adonan. Dengan ajaran kita, dengan sikap kita yang tidak berintegritas, akan menghancurkan pelayanan gereja kehidupan kita. Tidak boleh, ya. Karena ingat, dosa doktrinal, ya, bukan hanya menjerumuskan diri kita masuk dalam neraka, tapi orang pun juga yang mendengarkan dan mengikuti, mereka akan terjerumus di dalam neraka. Puji Tuhan, ini tanggapan dari saya, kiranya didengar oleh Pak Mel atau Pak Gilbert atau siapapun, ya. Saudara diberkati, puji Tuhan. Saudara pun juga tidak menyukai ini, puji Tuhan pun juga. Saya jadi orang yang selalu punya prinsip, ya. Saya tidak akan pernah takut kehilangan hubungan dengan orang-orang yang dekat kalau saya hanya bicara kebenaran. Selagi Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat satu-satunya, saya dan saudara ada di jalan yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.